Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Arithmetic Logical Unit atau ALU. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Surya Sete Hidayah, NIM 2021 1037 03 1037 03 11 245 dari kelas Informatika E. Saya akan menjelaskan tentang Arithmetic Logical Unit atau yang disingkat ALU. Pertama, untuk pengertian ALU. Arithmetic Logical Unit atau ALU merupakan salah satu bagian atau komponen pada sistem komputer yang bertugas untuk melakukan operasi khususnya yang berkenaan dengan aritmatika dan logika. Jadi ada dua bagian yang menyusun ALU, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean. Masing-masing unit memiliki tugas dan spesialisasinya sendiri-sendiri. Untuk fungsi aritmatika sendiri adalah fungsi yang berkenaan dengan pengurangan, penjumlahan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk fungsi logika biasanya digunakan untuk operasi logika N, XOR, atau OR, dan lainnya. Ini adalah gambar contoh ALU yang terpasang pada CPU. Kita lanjut ke fungsi ALU. Fungsi ALU. ALU punya dua fungsi utama, yaitu aritmatika dan logika. Terus tugas utama ALU adalah untuk melakukan perintah terkait perhitungan aritmatika atau matematika serta melakukan keputusan dari suatu operasi sesuai dengan instruksi dari program yang disebut operasi logika. Terus ini ada simbol-simbol logika. Simbol-simbol logika yang yang jadi fungsi utama untuk mengambil keputusan dari operasi logika. Operasi logika ini meliputi perbandingan atas dua belah elemen logika yang terdiri dari sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, atau lebih besar atau sama dengan dari. Terus untuk melakukan fungsi tertentu, ALU melibatkan suatu sirkuit yang bernama adder. Adder adalah rangkaian kombinasional aritmatika, sebab digunakan untuk memproses operasi atau perintah aritmatika. Ada 3 jenis adder yang sesuai dengan bit yang dijumlahkan. Ada half adder. Half adder merupakan dasar penjumlahan bilangan biner 2 bit dilakukan. Contoh operasinya adalah jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, dijumlahkan maka hasilnya adalah 0. Dalam kasus ini, half adder memiliki dua masukan. Masukan tersebut adalah A dan B, serta memiliki hasil yaitu S atau sum, serta carry out atau nilai pindahan adalah CY. Ketentuan dasar prinsip ini juga digunakan pada operasi aritmatika yang lain. Lalu ada full adder. Full adder yang menggunakan prinsip operasi penjumlahan dua bilangan dikonversi dahulu ke dalam bilangan biner. Pada bagian full adder, penjumlahan terdapat pada bagian bit-bit selain yang terendah. Full adder menjumlahkan 2 bit input ditambah dengan nilai carry out. Jumlahan bit sebelumnya setiap posisi pada bit dijumlahkan, sehingga outputnya terdiri atas sum serta bit kelebihannya atau carry out. Lalu ada parallel adder. Rangkaian parallel adder merupakan rangkaian penjumlahan dari dua bilangan yang dikonversi dalam bentuk bilangan biner. Parallel adder terdiri dari sebuah half adder atau HA pada LSB atau least significant bit, masing-masing input, serta beberapa full adder pada bat selanjutnya. Prinsip kerja parallel adder adalah penjumlahan dilakukan mulai dari LSB atau least significant bit. Lalu kita di sini punya contoh rangkaian ALU. ALU memiliki fungsi utama dalam fungsi aritmatika dan logika. Tetapi ALU tidak bisa bekerja sendirian pada CPU, melainkan bekerja sama dengan komponen lain bernama CU atau control unit. Selain CU ada istilah register yang juga memiliki peran, di mana perintah yang masuk ke CU harus sama dengan perintah yang ada pada register. Sekedar untuk mengingatkan, register adalah sebuah memori tinggi yang berkecepatan tinggi. Ini adalah contoh dari gambar rangkaian ALU. Jadi cara kerjanya adalah input DPS
Input device memasukkan sebuah inputan, lalu akan dimasukkan ke dalam port, lalu control bus akan dimasukkan ke dalam CU ALU, lalu dalam CPU ada CU dan ALU, lalu akan dibaca ke dalam RAM atau ROM, lalu akan dikeluarkan lagi ke dalam output device. Ketika CPU memberikan perintah untuk melakukan perhitungan secara otomatis, komputer akan melakukan perhitungan. Setelah dihitung di ALU, terbentuklah hasil berupa perintah selanjutnya yang kita sebut dengan register. Selain berbentuk register, hasil dari ALU juga memiliki bentuk sebagai suatu flag. Flag sendiri biasanya digunakan sebagai indikasi atau informasi kepada kita tentang kondisi prosesor secara detail. Prinsip ini bekerja baik dalam fungsi logika atau fungsi aritmatika lain. Singkatnya, ALU tidak akan bekerja bila tidak mendapat perintah dari control unit dalam prosesor. Begitu juga sebaliknya. Akan bekerja bila mendapatkan perintah. Control unit akan memberikan perintah sesuai dengan perintah yang tertulis pada register. Setelah proses ALU dilakukan, hasilnya adalah register yang berisi hasil perhitungan atau suatu perintah yang lain, atau flag. Itu saja dari saya. Penjelasan tentang arithmetic logical unit atau ALU. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.